Mana sketsa yang menggambarkan bahwa ada anak-anak yang ingin sekali pacaran tapi tidak disetujui oleh orang tuanya. Gimana ya? Tapi sebelum kita membahas ini, saya mau nanya dulu, emang kenapa sih pacaran? Emang kalau pacaran ngapain aja? Coba dijawab dengan jujur. Ada yang jawab, aku pacaran, aku nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Iya nggak? Nah, sebenarnya sebelum kita bertanya kepada banyak orang atau kepada orang tua sendiri, kok pacaran gak disetujuin sama papa sama mama sih? Kita harus paham dulu, jangan dulu sama orang tua deh, tapi kita tanya dulu sama Allah. Ya Allah, pacaran tuh boleh gak sih? Di dalam pacaran itu ada aktivitas apa? Ada aktivitas sayang-sayangan, ada aktivitas pegang-pegangan. Nanti setan akan terus bilang, jangan cuma pegang-pegangan. Kalau pacaran pegang-pegangan gak asik, lebih lagi dong daripada itu. Nanti mulai dibelai-belai, mulai dipegang-pegang. Inilah yang dikatakan di Al-Quran apa? La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tapi kan aku tidak berzina. Hei, hati-hati. Engkau memegang yang haram bagimu adalah engkau berarti mendekati zina. La taqrabuz zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Bahwa itu adalah perbuatan yang buruk, suatu jalan yang keji, perbuatan yang keji, suatu jalan yang buruk. Lihat bahwa di Al-Quran saja dilarang. Dan ingat, pacaran itu boro-boro minta izin sama orang tua, sama Allah saja tidak diizinkan. Kenapa sih? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Allah itu maha pencemburu. Siapa yang paling pencemburu? Allah. Bagaimana cara Allah cemburu? Kenapa Allah bisa cemburu? Ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, salah satunya adalah dekat-dekatan, pegang-pegangan, akrab-akraban, sayang-sayangan sama yang bukan mahramnya. Tapi beda kalau engkau sudah siap untuk menikah. Justru kalau engkau siap untuk menikah, ridho, restu dari orang tua itu harus didapatkan. Bukankah sudah diingatkan? Ridho Allah fi ridho walidain, suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah, ridho orang tua, murkanya Allah, murka orang tua. Ketika engkau pada akhirnya akan menikah satu hari nanti, ingat, pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan perempuan bersatu, tapi dua keluarga besar itu senantiasa bersatu. Memang kalau perempuan itu harus butuh wali, karena biasanya kalau perempuan jatuh cinta, cintanya buta, serasa dunia ini milik berdua saja, yang lain ngontrak. Jadi makanya butuh yang namanya wali. Tapi kalau laki-laki memang sih nggak butuh wali. Jadi laki-laki bilang, kalau gitu nikah nggak perlu restu orang tua dong. Hei, siapa bilang? Ketika pada akhirnya engkau menikah tanpa restu dari kedua orang tuamu, maka engkau tidak akan mendapatkan keberkahan dari mereka. Bukankah salah satu doa yang mustajab langsung didengar oleh Allah, selain doa orang yang dizolimi, selain musawir, adalah doa orang tua terhadap anaknya? Ketika orang tua engkau sakiti perasaannya, karena engkau lebih memilih orang lain, padahal yang selama ini melahirkanmu, kemudian yang menyusuimu, mendidikmu, membimbingmu, menjadikanmu sampai orang yang sukses adalah orang tuamu. Ketika orang tuamu sakit hati, kau tidak lagi mendapatkan doanya, maka hilanglah keberkahan dalam hidupmu. Maka ini menjadi pelajaran berarti bagi kita semua bahwa cinta itu bahaya sekali. Sebenarnya cinta hanya ada setelah nanti pernikahan. Sekarang sibukkan dirimu, tertarik boleh dengan lawan jenis, senang boleh, suka boleh, tapi jangan cinta terlalu mendalam sekali. Sehingga kalau nggak jodoh nggak apa-apa, masih banyak yang lain kok. Jadi jangan terpaku sama satu orang saja. Apalagi senantiasa menerapkan cinta begitu dalam, khawatir engkau patah hati. Orang-orang patah hati bahaya, bisa bunuh diri, bisa gila, bisa berantem antar satu golongan dengan golongan yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Ingat, perempuan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pandangan manusia-manusia ini terhadap wanita. Jadi wanita, jagalah diri baik-baik. Dan engkau membutuhkan wali untuk nanti menjadi wali pernikahan, membutuhkan ayahmu. Jadi jagalah hubungan baik dengan kedua orang tuamu. Jagalah hubungan baik dengan keluarga besarmu. Toh nanti ketika membina urusan rumah tangga, ada yang namanya konflik dalam rumah tanggamu, dan engkau membutuhkan orang tuamu, keluargamu menjadi hakam, menjadi ahli yang senantiasa memberi pendapat-pendapat untuk
kebaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menggetarkan hati kita untuk say no to pacaran dan untuk senantiasa berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua sebagaimana di dalam Al-Quran. Nomor 1 berbakti, nomor 1 taat pada Allah, nomor 2 senantiasa berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan menjadi pelajaran senantiasa diingat bahwa pacaran nggak mau dan aku mau mendapatkan ridho orang tua untuk nanti aku menikah dengan orang yang dicintai oleh orang tuaku. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.